Shalom semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday. Kita belajar bersama-sama Hosea pasal yang ke-8. Seperti yang kita sudah bahas di pasal 7 kemarin, bahwa bangsa Israel sesungguhnya sudah dikuduskan, sudah dipisahkan, tapi mereka sengaja mencampurkan diri mereka kepada bangsa-bangsa asing. Maka di pasal yang ke-8 ini, kembali kita melihat kebiasaan-kebiasaan orang Israel pada waktu itu. Paling tidak ada dua hal yang saya cermati di pasal yang ke-8 ini. Ada dua kelompok di antara orang-orang Israel. Kelompok pertama adalah mereka yang terang-terangan menyembah berhala, terang-terangan beribadah kepada dewa-dewa asing, terang-terangan mereka memuja dewanya orang-orang Asyur, bahkan mereka juga kompromi dengan Mesir. Namun juga ada di antara mereka yang tetap beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Namun, mengapa di pasal yang ke-8 ini persembahan mereka, ibadah mereka juga ditolak oleh Tuhan? Mungkin kita heran, bukankah kelompok yang satu ini tetap menyembah kepada Tuhan Allah Israel? Kenapa juga Tuhan tidak berkenan? Maka kalau kita pelajari ayat demi ayat, ini juga menunjukkan mereka ini sesungguhnya sepertinya beribadah kepada Tuhan Allah Israel, tapi ibadah mereka adalah ibadah yang penuh dengan kepalsuan. Ibadah mereka penuh dengan kepura-puraan, penuh dengan kemunafikan. Itulah yang membuat Tuhan tidak berkenan atas ibadah mereka. Bahkan kalau kita membaca ayat yang ke-11 dikatakan, sungguh Efraim telah memperbanyak mezbah. Mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Ini hal yang mengherankan. Bukankah seharusnya ketika mereka mendirikan mezbah bagi Tuhan, itu sesuatu yang menyenangkan, bahkan lebih banyak mezbah, artinya itu menjadi sesuatu yang lebih baik lagi karena mereka beribadah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah Israel. Namun kenapa justru mezbah itu, ibadah mereka itu membuat mereka berdosa? Karena di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, mereka mencintai korban sembelian, mereka mempersembahkan daging dan memakannya, tapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Ternyata Tuhan tidak berkenan atas setiap persembahan, atas setiap korban mereka. Ini bukan soal persembahan mereka kecil, bukan soal mungkin ada ketidaksempurnaan dalam tata cara upacara mempersembahkan korban kepada Allah Israel. Bukan itu yang membuat Tuhan tidak berkenan, tetapi inilah yang membuat Tuhan tidak berkenan. Paling tidak saya temukan dua hal. Yang pertama ayat yang ke-14, Israel telah melupakan pembuatnya yang telah mendirikan istana-istana. Yehuda telah memperbanyak kota-kota berkubu, tapi aku melepas api ke dalam kota-kota mereka sehingga puri mereka dimakan habis. Yang pertama, mereka melupakan Tuhan. Bagaimana mungkin? Mereka bukankah beribadah, mereka buat mezbah, mereka mempersembahkan korban, tapi melupakan Tuhan. Tentu saja ini sesuatu yang bisa terjadi, sebab mereka melakukan semua kegiatan upacara keagamaan itu hanya secara lahiriah, tapi hati mereka tidak merespon dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya Tuhan berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh daripadaku. Hal yang sama bisa terjadi kepada kita. Kita masih menjadi orang Kristen. Setiap hari Minggu bahkan kita juga pergi beribadah ke gereja. Namun hal ini juga bisa menimpa kita di saat kita beribadah, tapi pada saat yang sama kita melupakan Tuhan. Kita tidak fokus dalam ibadah kita, malah kita meremehkan ibadah kita. Kita menganggap ibadah itu hanya kewajiban orang Kristen, seminggu sekali harus beribadah kepada Tuhan, padahal hati kita menjauh daripada Tuhan. Maka ibadah yang seperti ini tidak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan. Maka kita perlu mengkoreksi diri kita. Bagaimana ketika kita beribadah kepada Tuhan? Apakah kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, disertai dengan hati yang penuh kerinduan akan Tuhan? Ketika kita memuji, ketika kita menyembah Tuhan, apakah kita melakukannya dengan sungguh-sungguh karena kita memuji Tuhan Allah kita? Ataukah sesungguhnya mulut kita, bibir kita itu saja yang mengucapkan kata-kata pujian, hati kita telah menjauh daripadanya?
Dan hal yang kedua yang saya lihat, apa yang membuat Tuhan tidak berkenan kepada mereka? Hal yang kedua kita bisa temukan di dalam ayat yang keempat. Mereka telah mengangkat raja, tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka, tetapi dengan tidak setauku. Dari emas dan peraknya mereka membuat berhala-berhala bagi dirinya sendiri, sehingga mereka dilenyapkan. Jadi kita melihat di sini, sekalipun mereka tetap beribadah, sekalipun mereka tetap berdoa, mempersembahkan korban, tetapi mereka melakukan hal semena-mena. Padahal harusnya ketika mereka mengangkat seorang raja, itu hal yang penting. Harusnya minta petunjuk daripada Tuhan. Minta Tuhan menyetujui atau minta persetujuan dari Tuhan. Tapi rupanya mereka menganggap bahwa ini urusan mereka sendiri. Urusan Tuhan itu urusan di mezbah. Urusan Tuhan itu ketika ada di bait Allah. Tapi kalau soal urusan pemerintahan, seolah-olah ini urusan mereka sendiri. Mereka tidak mau melibatkan Tuhan. Inilah yang membuat mereka akhirnya tidak berkenan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita juga bisa melakukan hal yang sama. Kita seolah-olah membagi hidup kita. Kalau hari Minggu, ini waktu untuk Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa memuji kepada Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita melakukan ketaatan di hari Minggu. Tetapi ketika hari Senin sampai hari Sabtu, maka kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, Minggu adalah hari untuk Tuhan. Senin sampai Sabtu ini adalah urusan saya, ini adalah bisnis saya, ini adalah keputusan saya. Jadi Senin sampai Sabtu seolah-olah itu hari kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Bahkan kita tidak minta petunjuk Tuhan. Bahkan kita menganggap seolah-olah semuanya ada di tangan kita, termasuk segala keputusan-keputusan kita. Bukankah Tuhan mengingatkan ketika Israel mengangkat raja tanpa persetujuan Tuhan? Itu hal yang menyedihkan bagi Tuhan. Hal yang sama jangan pernah menimpa hidup kita. Libatkan Tuhan di dalam segala perkara. Bahkan di dalam perkara-perkara yang paling remeh, perkara-perkara yang paling kecil sekalipun, belajar libatkan Tuhan. Kenapa? Itu tanda kita mengandalkan Tuhan lebih dari apapun. Karena kita tahu kenapa bangsa Israel sekalipun beribadah kepada Tuhan, ibadah mereka tidak berkenan kepada Tuhan. Karena ibadah mereka penuh dengan kepalsuan. Mereka lupa akan Tuhan pencipta mereka. Mulut mereka memuji, hati mereka menjauh. Dan berikutnya, mereka melakukan tindakan semena-mena seolah-olah Tuhan tidak ada. Mereka tidak pernah melibatkan Tuhan, mengambil keputusan semau-maunya mereka saja. Itulah yang membuat mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkata.